Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 15 dengan tema Tuhan berkehendak. Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang jika Tuhan berkehendak dan jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Rasul Yakobus menasihati umat percaya bahwa jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi memikirkan apa saja yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita melakukan atau bertindak ini dan itu berdasarkan jika Tuhan menghendakinya. Saudaraku, hidup di dunia ini singkat, seperti suatu giliran jaga malam, seperti mimpi, seperti bunga rumput, seperti angin dan bayangan, seperti uap lalu lenyap, seperti angin yang berembus yang dapat dirasakan namun sebentar berlalu tanpa pamit. Saudaraku, kita punya satu jalan hidup yang ditempuh. Mungkin kita baru lalui sepertiga, seperempat, setengah, atau lebih. Jadi apa yang kita lalui itu sudah lampau, datang akan kembali lagi. Tetapi bagaimana bisa sisa hidup? Apakah yang akan kita lakukan? Apakah hidup jadi bermalas-malasan atau masa bodoh saja? Tidak peduli dengan keluarga atau lingkungan. Saudaraku, ingatlah hidup itu singkat, seperti nasihat Rasul Yakobus kepada umat Tuhan, bahwa hidup itu singkat, tidak terduga, datang dan pergi, berlalu dengan cepat tanpa kita sadari. Marilah saudaraku, kita membuat perencanaan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan di sepanjang waktu dengan sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah melangkah dan berbuat tanpa bertanya kepada Tuhan apa rencana dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi saudaraku, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan hidup. Saudaraku, tertulis di Yakobus pasal 4 ayat 13 dan seterusnya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nats firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, suatu perencanaan hidup yang baik dan matang, langkah hidup seseorang akan semakin teratur dan makin terarah kepada suatu sasaran yang hendak dituju. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Namun sebuah perencanaan jika tidak disertai tekad dan usaha akan gagal. Karena orang yang berhasil adalah yang hidupnya terencana dengan baik, punya kemauan keras untuk rencana itu dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita memohon kepada Tuhan bahwa biarpun hidup singkat seperti uap yang mudah berlalu, tetapi hadir kita membawa aroma yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.